Halo teman-teman dimanapun berada. Sebelumnya saya ucapkan salam sehat, dan salam sejahtera, untuk teman-teman semuanya. Saya doakan juga, agar teman-teman terus dapat berkarya, dan semakin sukses, apapun aktivitasnya. Berjumpa lagi dengan Hans Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan panduan mengenai cara melakukan verifikasi pajak Amerika untuk channel YouTube, agar cepat disetujui. Baik teman-teman. Saya akan langsung saja memberikan panduannya. Langkah yang pertama. Teman-teman silahkan buka komputer atau laptop. Setelah itu, silahkan buka mesin pencarian, misalnya Google seperti ini. Selanjutnya, pada kolom pencarian, silahkan ketik kata Google AdSense seperti ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan teman-teman klik menu paling atas, atau website Google AdSense untuk login. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan teman-teman pilih salah satu email yang digunakan untuk mendaftar Google AdSense. Setelah kita pilih email yang akan digunakan untuk login, maka silahkan ketik passwordnya. Setelah selesai kita ketik password, silahkan klik selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka akan muncul tampilan awal dari Google AdSense. Di sini, silahkan teman-teman klik 3 garis horizontal yang ada di bagian atas dan kiri ini. Menu yang saya lingkari merah. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini silahkan teman-teman klik pembayaran. Menu yang saya lingkari biru ini. Setelah kita klik pembayaran, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini silahkan teman-teman klik info pembayaran. Setelah kita klik menu info pembayaran, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, silahkan teman-teman klik panah, atau segitiga kecil yang saya lingkari merah ini. Setelah kita klik segitiga kecil ini, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, silahkan teman-teman klik YouTube, Indonesia, Rupiah Indonesia ini. Menu yang saya lingkari merah ini. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini mulai tampak nilai rupiah atau nominal penghasilan channel kita. Dalam hal ini, channel saya ini mendapatkan penghasilan 4 jutaan. Di menu ini, silahkan teman-teman geser layar ke atas. Selanjutnya pada menu ini, silahkan teman-teman klik kelola setelan. Setelah kita klik kelola setelan, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, silahkan teman-teman geser layar ke atas beberapa kali. Setelah muncul menu info pajak Amerika seperti ini, silahkan diklik menu tersebut. Setelah kita klik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan teman-teman klik kelola info pajak. Setelah kita klik kelola info pajak, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini silahkan teman-teman klik tambah info pajak. Setelah kita klik tambah info pajak, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, silahkan teman-teman klik mulai formulir. Setelah kita klik mulai formulir, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, kita diharuskan masuk ke akun Google AdSense kita. Silahkan teman-teman masukkan password dari Google AdSense kita. Setelah selesai, silahkan klik selanjutnya. Setelah kita klik selanjutnya, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini ada pertanyaan, apa jenis akun YouTube kita? Pilihkan perorangan, jika akun YouTube hanya milik kita pribadi. Pilih non-individu, jika akunnya bukan akun perorangan. Karena akun saya adalah individu, maka di menu ini saya pilih perorangan. Setelah di checklist perorangan, maka silahkan klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka akan tampil menu seperti ini. Ada pertanyaan. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Di sini, silahkan teman-teman klik tidak. Dengan asumsi, kita bukan warga negara Amerika. Setelah kita checklist tidak, maka kita geser ke bawah. Lalu, terlihat ada menu, pilih jenis formulir pajak W8. Di menu ini, silahkan teman-teman klik pilihan, W8BEN. Setelah di checklist, maka silahkan teman-teman klik, mulai formulir W8BEN. Setelah diklik, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, silahkan teman-teman isi nama kita pada kolom paling atas. Namun, jika sudah muncul nama kita,
dan sudah benar, maka pada kolom kedua, diabaikan saja, yaitu kolom nama DBA. Pada kolom ketiga, silahkan teman-teman pilih negara Indonesia. Jika sudah benar, maka isiannya akan seperti ini. Selanjutnya, pada menu ini silahkan teman-teman klik kolom TIN asing. Ini adalah isian NPWP kita. Silahkan isikan nomor NPWP kita. Ini sebagai contoh saja, saya isi 123, sekian, sekian, sekian. Setelah kita isi, maka kita klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Tampak di sini bahwa nomor NPWP yang kita entry telah masuk ke data Google AdSense. Selanjutnya di sini, kita isi asal negara kita, dan alamat kita, kota kita, hingga provinsi dan kode pos, maka kita checklist bagian bawah ini. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Namun kolom ini tidak kita checklist jika alamat surat kita sekarang, dan alamat tempat tinggal kita berbeda. Semisal kita memiliki rumah di Bandung, kemudian sekarang bekerja dan tinggal di Jakarta. Setelah kita checklist, maka kita klik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di pilihan ini, silahkan teman-teman checklist pilihan yang bagian bawah, yaitu, ya saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potong atau pungut pajak. Setelah kita checklist, maka akan muncul menu seperti ini. Silahkan teman-teman checklist juga. Tulisan penduduk negara berikut bagaimana dinyatakan bla bla bla. Setelah kita checklist, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Silahkan teman-teman pilih negara, Indonesia. Setelah di checklist, silahkan geser layar ke atas. Di menu ini, dari 3 pilihan, silahkan di checklist paling atas terlebih dahulu. Setelah kita klik, royalti hak cipta lainnya seperti ini, maka silahkan dipilih, pasal 13 ayat 2, dan bagian kanan dipilih, 10%. Setelah itu, silahkan di checklist bagian bawahnya, tulisan sebagai wajib pajak di negara bla bla bla. Setelah kita checklist seperti ini, maka silahkan dicek juga kolom atau tulisan, layanan atau pendapatan bla bla bla. Setelah kita checklist seperti ini, maka silahkan dipilih, pasal 8 ayat 1, dan sebelah kanan dipilih 0%. Setelah kita pilih, maka bagian bawahnya jangan lupa di checklist juga. Pada tulisan, sebagai wajib pajak di negara bla bla bla. Setelah kita checklist, maka silakan checklist juga tulisan royalti film dan TV. Setelah kita checklist royalti film dan TV, maka silakan dipilih, pasal 13 ayat 2, dan sebelah kanannya dipilih, 10%. Jangan lupa juga, di bagian bawahnya di checklist. Pada tulisan sebagai wajib pajak di negara bla bla bla. Setelah selesai kita isi semua, maka kita klik selanjutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Di menu ini, silahkan teman-teman klik tidak. Setelah kita pilih tidak, maka di bagian bawahnya juga harus di checklist seperti ini. Pada tulisan, saya menyatakan bahwa bla bla bla. Setelah kita checklist, maka kita klik berikutnya. Pada langkah kelima ini, yaitu pelaporan pajak, silahkan teman-teman checklist pada tulisan saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Setelah kita checklist seperti ini, maka silahkan selanjutnya diklik berikutnya. Setelah kita klik berikutnya, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Pada menu ini, silahkan teman-teman klik pada tulisan, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen bla bla bla. Setelah kita checklist seperti ini, maka silahkan selanjutnya diklik berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap ketujuh, atau konfirmasikan dan tanda tangani. Pada pilihan ini, silahkan teman-teman checklist, seperti yang saya contohkan. Setelah kita checklist seperti ini, maka silahkan geser layar ke atas. Pada menu ini, karena sifatnya opsional, maka tidak di checklist tidak apa-apa. Silahkan teman-teman kembali geser layar ke atas. Pada menu ini silahkan di checklist pada tulisan, iya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan bla bla bla. Setelah kita checklist seperti ini, maka silahkan selanjutnya diklik kirim. Setelah kita klik kirim, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di sini, silahkan teman-teman upload identitas kita, misalnya paspor, KTP, SIM atau lainnya. Dalam hal ini, saya upload KTP.
karena ketika verifikasi identitas dan Google AdSense dahulu, menggunakan KTP. Setelah KTP berhasil kita upload seperti ini, maka silahkan klik kirim dokumen. Setelah kita klik kirim dokumen, maka akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di menu ini, silahkan teman-teman klik OK. Setelah kita klik OK, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Ini adalah rangkuman dari ajuan verifikasi pajak Amerika. Kita geser sedikit layar ke atas. Selanjutnya akan tampak bahwa statusnya masih ditinjau. Dengan demikian proses ajuan verifikasi pajak Amerika telah selesai. Pertanyaan berikutnya adalah, butuh berapa lama verifikasi pajak Amerika, dan apa cirinya kalau sudah disetujui? Untuk waktunya, sekitar 7 hari. Namun tentunya tidak mutlak, bisa lebih cepat atau bahkan lebih lama. Sebagai gambaran untuk ajuan verifikasi pajak Amerika dari channel saya ini, membutuhkan waktu 5 hari saja. Jadi, saya ajukan 21 Maret 2025, dan disetujui pada tanggal 25 Maret 2025. Pada tanggal 25 Maret 2025, statusnya tidak lagi ditinjau. Namun seperti tampak pada layar, statusnya adalah disetujui. Selain di menu Google AdSense ini, informasi diterimanya verifikasi pajak Amerika juga disampaikan secara paralel melalui email kita. Email yang digunakan untuk mendaftarkan Google AdSense. Sebagai contohnya, ini adalah tampilan email dari Google. Isi emailnya adalah informasi pajak Anda disetujui. Nah, demikianlah tutorial atau panduan rinci mengenai cara verifikasi pajak Amerika untuk channel YouTube agar cepat disetujui. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya. Salam.